Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita hari ini melanjutkan kajian kita dalam kitab Hilya Talibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai di bab membaca kitab-kitab besar. Sebelum pertanyaan yang baik, kalau di buku putih ada di halaman 84. Silahkan boleh dibuka halaman 84. Kalau di kitab Syarah Syekh Utsaimin ada di halaman 290. Baik, sudah dibuka? Saya bacakan matannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Hilyatu Talibil Ilmi Jardul Mutawwalat. Di sini apa? Kata Syekh, hendaklah seorang penuntut ilmu dia membaca kitab-kitab yang pembahasannya cukup panjang. Ini kata Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, kemudian beliau mengatakan apa faidah dari membaca kitab-kitab besar. Nanti teman-teman kita baca dulu matannya, nanti insya Allah ada ta'liq. Ta'liq itu ada catatan kaki dari Syekh Utsaimin. Apakah semua penuntut ilmu itu wajib hukumnya membaca buku-buku besar, kitab-kitab besar yang membahas dengan pembahasan-pembahasan yang panjang, atau orang-orang yang memang sudah memiliki ilmu-ilmu dasar, ya? Saya bacakan dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, baik. Apa kata Syekh Bakar Abu Zaid? Kata beliau, di antara manfaat membaca kitab-kitab besar, maksudnya kitab besar itu adalah pembahasannya yang panjang. Min ahammil muhimmat. Ini adalah bagian dari sesuatu yang sangat penting bagi siapa? Bagi seorang penuntut ilmu. Tujuannya apa? Ya, kita biar lebih mudah kita kasih poin-poin, kita kasih nomor, boleh. Yang pertama, lita'addudil ma'arif. Apa sih manfaatnya membaca kitab-kitab besar? Apa manfaatnya membaca pembahasan-pembahasan yang panjang? Itu ternyata yang pertama, ta'addudil ma'arif, memperkaya wawasan. Ta'addud itu memperbanyak, al-ma'arif itu pengetahuan atau wawasan. Yang kedua, tausi'ul madarik. Apa itu tausi'ul madarik? Tausi' dari kata was'un, wasi'un, memperluas. Al-madarik yakni dari kata idrak, pemahaman. Memperluas pemahaman. Jadi semakin orang membaca kitab-kitab ulama yang besar, yang pembahasannya cukup panjang, itu dia menambah wawasan juga memperluas ilmunya. Ya, yang awalnya mungkin kalau kita membaca kitab kecil, pembahasan subpoinnya itu atau subtemanya hanya 1-2. Beda ketika membaca kitab-kitab besar, bisa jadi satu judul subtemanya banyak. Ya, dan itu yang terjadi pada diri seseorang ketika membaca kitab-kitab yang bahasanya cukup panjang. Yang ketiga, istikhrajum kawinunha minal fawaid. Kita bisa mengeluarkan faidah-faidah dari kitab-kitab tersebut. Al-fawaid jamak dari faidah. Kita bisa mengambil, ya. Walaupun di sini kalau diterjemahkan secara tekstual, istikhraj itu mengeluarkan. Tapi juga boleh yang namanya menerjemahkan tuh nggak harus tekstual, ya. Kita juga boleh menerjemahkan sesuatu namun tetap dalam koridor yang sama maknanya. Ya, saya lebih condong ke mengambil manfaat, ya, mengambil fawaid itu jamak dari faidah, mengambil faidah-faidah. Banyak teman-teman faidah yang bisa kita ambil jikalau kita membaca kitab-kitab ulama yang
pembahasannya cukup panjang. Dan itu Masya Allah terkadang faidah dari satu kitab dengan kitab berikutnya tuh berbeda. Ya, dari satu guru dengan guru yang lain itu berbeda. Para ulama zaman dulu kala mereka senantiasa membawa buku catatan kecil. Ketika mereka mendapatkan faidah dari sebuah ilmu pengetahuan atau dari sebuah ilmu langsung mereka catat. Kalau zaman sekarang bisa teman-teman tulis di HP, ya kan? Saya kira HP selalu ada pada diri teman-teman semua ya. Ada nggak teman-teman yang lupa bawa HP? Ada tapi jarang. Kemana-mana biasanya HP ada ya. Nah itu bisa tuh dicatat. Ada note kan di HP? Dicatat. Faidah hikmah dari peristiwa ini gitu ya. Kemarin saya ke Cilacap hari apa? Hari Sabtu dari Jogja, kemudian kami ke arah Cilacap. Sampai di sana saya sore ada jadwal kajian di Ma'had Imam Syafi'i di Cilacap. Kemudian anak-anak karena waktu hari Ahad pagi itu kami harus langsung ke arah Purworejo, balik lagi ke arah timur ya. Maka akhirnya diputuskan oleh suami saya kalau anak-anak insya Allah ikut sama abinya saja main layang-layang waktu itu ya. Jadi putra saya kan yang ketiga tuh seneng banget main layang-layang ya karena laki-laki. Jadi kalau di Cilacap dekat laut anginnya besar. Ini contoh faedah yang bisa diambil. Sampai di Jogja ya. Putri saya ikut sama atungnya. Jadi yang berangkat itu kita bagi 2 kloter. Kloter pertama saya sama ibu mertua pergi kajian, dijemput panitia. Kloter kedua kakeknya anak-anak sama abinya main layangan. Nah, ketika main layangan itu kan layangannya besar sekali, yang ada apa Bu? Namanya Bu sendaren, yang ada bunyinya set set gitu, apa namanya? Gitulah ya. Ada bunyinya itu. Nah, kemudian putri saya tuh bilang gini ke saya, dan itu saya baru nggak mungkin, saya belum tulis, tapi insyaallah nanti insyaallah saya akan tulis. Kata putri saya ketika mengamati layangan tuh dia bilang gini, Umi, layangan itu pertama dikibarkan tuh dia besar gitu ya. Lambat laun kalau sudah jauh, sudah naik ke atas tuh jadi tambah kecil. Walaupun layangannya aslinya besar, tapi kalau semakin tinggi kan jadi mengecil. Nggih mboten Ibu. Kata putri saya, itu juga sama ya Umi. Itu sama dengan seperti orang menuntut ilmu katanya. Orang menuntut ilmu kalau permulaan tuh ada rasa sombong, kayaknya besar gitu ya. Keren banget nih, saya sudah nuntut ilmu ini, sudah nuntut ilmu yang lain belum gitu kan, kelihatannya besar. Tapi semakin jauh dia semakin mendalami ilmu, maka semakin kecil. Saya nggak ada apa-apanya, gitu ya, nggak ada apa-apanya. Ilmu Allah sangat luas, gitu ya, buminya Allah sangat luas dan nggak ada apa-apanya. Itu faidah. Ya, dia berusaha untuk melihat sebuah benda dengan faidah yang akan diambilnya, perumpamaan. Ya, dan ketika main layangan itu kan karena kita waktu itu baru dapat sebelum ke rumah ibu layangannya, belum ada benangnya, akhirnya mereka cari benang. Kata putri saya, waktu nyari benang tuh kita butuh perjuangan ya. Dari sini nggak ada, cari lagi, alhamdulillah ketemu. Dan ketika pertama kali menerbangkan layangan itu kan cukup berat ya, nggak langsung bisa tereksekusi ya. Kadang nggak jadi. Tapi nanti setelah naik ke atas kan jadi tinggal santai tuh, tinggal ulur gitu ya, tarik ulur. Kata putri saya itu juga sama ya Mi, kayak orang mendidik itu. Mendidik anak itu pertamanya tuh berat kalau anak ini lagi dalam tahap bimbingan gitu. Jadi masa-masa banyak orang tua menemani buah hati itu banyak sekali dan itu berat gitu. Nanti kalau pondasi-pondasi agama sudah diberikan kepada anak-anak, kemudian anak-anak berpisah ya, anak-anak besar, tumbuh besar, maka orang tua tidak perlu khawatir, tinggal tarik ulur gitu. Itu juga faidah. Jadi hal-hal yang demikian teman-teman yang ditulis. Teman-teman, yang namanya faidah itu bukan hanya kita dapatkan ketika kita baca kitab, dari peristiwa kehidupan saja. Ya, kita bisa mendapatkan faidah, ditulis. Kenapa? Karena kalau tidak ditulis kita lupa. Padahal bisa jadi faidah itu akan bermanfaat untuk orang lain. Ya, dan sekarang subhanallah kita bisa menulis faidah itu di sosial media kita. Ya, di sosial media kita. Kalaulah ada orang lain yang tergerak hatinya, subhanallah, dan dia diberikan hidayah oleh Allah, pahala untuk kita. Jadi niatkan ketika menulis faidah-faidah itu dan disebarluaskan ke media sosial, niatkan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ada orang yang membaca tulisan kita dan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
walaupun kita nanti sudah terbujur kaku di kubur ya teman-teman, tulisan yang kita tulis dan kita sebar di media sosial itu bermanfaat untuk orang lain, maka kita dapat aliran pahalanya. Jadi tetaplah bersemangat melakukan kebaikan, apapun yang bisa kita lakukan maka kita lakukan. Baik, kemudian yang keempat, apa manfaat yang didapatkan dari membaca kitab-kitab yang besar? Yang keempat adalah al-khibru fi madanil ibhasi wal masail. Dia memiliki keahlian, al-khibr itu keahlian dalam merangkai sebuah permasalahan secara sistematis. Jadi kadang kalau orang suka membaca kitab-kitab besar, Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya ilham, memberikan kepadanya petunjuk untuk bisa mengambil sebuah istinbat atau sebuah hukum dari apa yang dibacanya. Ya subhanallah. Dan tak heran kalau ulama-ulama zaman dahulu kala, tulisan-tulisan yang mereka tulis itu syarat sekali dengan banyak faidah, syarat sekali dengan banyak ilmu, karena memang yang mereka baca itu adalah buku-buku atau kitab-kitab ulama yang luar biasa. Masya Allah. Kemudian yang kelima, adalah wa ma'rifati tara'iqil musannifin fi ta'lifihim. Kita akan membaca atau kita akan mengetahui, ma'rifah itu mengetahui, tara'iq itu jamak dari tariq. Tara'iq itu artinya adalah jalan. Kita akan mengetahui jalannya seorang muallif, seorang pengarang kitab dalam mengarang kitab tersebut, dalam membuat karya tersebut. Jadi kita paham, oh Syekh Utsaimin nih kalau buat kitab modelnya begini nih, metodenya begini gitu. Oh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau bikin kitab model-modelnya begini, kita paham. Oh kalau Imam Syafi'i bikin kitab nih metodenya begini, itu kita paham. Jadi semakin kita memahami, menggeluti kitab-kitab besar, maka kita akan semakin paham cara penulisan yang ditulis oleh seorang penulis dalam sebuah kitab. Wastilahihim fiha, dan kita juga memahami istilah-istilah yang ada pada diri seorang penulis. Kitab-kitab ulama terdahulu itu banyak sekali istilah yang akhirnya disarah oleh ulama-ulama kontemporer. Ya, banyak istilah-istilah ulama zaman kudama, zaman dahulu yang akhirnya dituliskan kembali oleh ulama-ulama modern, ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang sekarang untuk memudahkan para penuntut ilmu. Ya, jadi memang ada tuh, saya punya kitab di rumah, itu ada ulama saya lupa namanya, itu memang membuat khusus mustalah atau istilah kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami dari kitab misalnya Majmu' Fatawa, itu ditulis-tulis. Ya, misal contoh, kalimat nafilatun. Kan bagi seorang penuntut ilmu bingung nafilah itu apa, ya kan? Mustahabun, itu kan sebuah istilah. Apa artinya ibu-ibu? Mustahab, nafilah. Kalau kita penuntut ilmu tahu itu artinya sunnah. Tapi kalau untuk yang pemula belum tentu tahu itu apa sih artinya nafilah. Kalau yang sekarang itu kan ya buku-buku sekarang itu ada ya, misalnya ada bacaan, nanti kan di belakangnya ada tuh istilah-istilah yang belum dipahami artinya gitu ya. Itu ada. Zaman dulu nggak ada. Ya. Maka dari itu banyak sekali para ulama sekarang itu yang menerangkan syarah dari istilah-istilah para ulama yang zaman dahulu mereka tulis dalam kitabnya dan mereka syarah kembali. Di antaranya adalah Syekh Utsaimin. Ya, beliau banyak mensyarah kitab-kitab ulama pada zaman dahulu. Masyaallah. Wa qad kana salifun yaktubuna 'inda fawqihim balag. Oke, berarti ada berapa? Sebentar, ini beda-beda pembahasan. Ada berapa teman-teman? 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. Ada 5 manfaat kita membaca kitab-kitab besar. Kemudian baris selanjutnya ini beda lagi. Apa kata Syekh Bakar Abu Zaid? Zaman dulu kala orang-orang terdahulu mereka itu seringkali menulis dalam kitab-kitab yang mereka baca balag. Balag itu sampai di sini. Ditulis, saya membaca kitab ini sampai di sini, sampai di sini gitu. Kalaulah teman-teman nggak nulis sampai di sini, kalau saya pakai pakai apa tuh namanya? Pembatas buat membaca itu. Nah, ini buat tanda kalau saya bacanya sampai di sini gitu. Teman-teman boleh. Kan kalau misalnya ulama zaman dahulu sampai di sini biasanya kan ada pita ya. Apa sih kalau di buku-buku zaman dulu tuh ada pita. Nah, ini udah nggak ada nih. Berarti ini buku zaman sekarang. Zaman dulu tuh kitab-kitab zaman dulu tuh ada pita untuk membatasi loh. Berarti sampai di sini gitu kan. Jangan ditekuk. Ya, ini diantara adab kita kalau baca kitab jangan ditekuk. Ini merusak buku. Ya.
Dan ini bagian dari adab seorang penuntut ilmu menjaga buku tersebut. Ya, bagian dari adab seorang penuntut ilmu kalau ada waktu bukunya disampul. Ya, ini juga adab merawat buku. Ya, dan tadi para ulama zaman dahulu tuh suka mereka menulis sampai di sini gitu ya. Kenapa kok mereka menulis sampai di sini? Ternyata ada faidahnya. Yang pertama, di antara faidahnya adalah agar tidak terlewat sesuatu yang telah dibacanya jika akan mengulang kembali. Maksudnya agar tidak menghabiskan waktu. Oh, berarti sampai di sini. Belum lagi kalau kitab-kitab ulama zaman dahulu itu satu pembahasan atau satu judul bisa 2 sampai 3 kitab. Ya, bisa 2 sampai 3 kitab dan mereka menulis sampai di sini agar mereka mengetahui jikalau mereka akan membaca ulang kembali. Yang kedua, la siyama ma'atuliz zaman. Ini masih manfaat dari yang pertama, ini la siyama. Apalagi dengan semakin tulis zaman itu waktu yang lama. Misal, contoh, ketika kita membaca sebuah buku ya teman-teman, baca buku terakhir itu teman-teman tahun 2020. Misal, buku itu sudah nggak dibaca lagi. Tahun 2023, buku itu kita buka kembali. Kalau kita nggak dengerin, nggak nulis sesuatu sampai kita di sini bacanya, kira-kira kita ingat nggak sampai mana kita baca? Kadang lupa, ya kan? Kadang lupa. Syekh Utsaimin mengatakan, bahkan beliau mengatakan, apa sih faidah kalau Syekh Utsaimin ada dua faidah. Kata beliau, alla tansa ma qara'ta, agar kalian itu tidak lupa apa yang kalian baca. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan alla tansa ma qara'ta, agar kalian tidak melupakan apa yang sudah kalian baca. Li'annal insan rubbama yansa, karena biasanya manusia itu dia lupa dengan apa yang sudah dilakukannya. Fala yadri hal balagh hadhihi safha aw la, apakah dia sudah sampai di halaman ini atau belum. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, faidah dari kita seorang penuntut ilmu menuliskan kata sampai di sini atau kita pakai sebuah tanda bahwa kita baca sampai di sini. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, an ya'lamal ati ba'daki alladhi yaqra' hadzal kitab annaka qad ahsaitahu wa akmalta fayasqa bihi aktsar. Kata Syekh, agar orang lain mengetahui kalau engkau itu sudah membaca kitab ini, ya, dan orang lain mengatakan bahwa engkau sudah mendalami kitab yang engkau baca. Jadi sebagai tanda bahwa kitab misalnya kitab Majmu' Fatawa sudah kita baca, kitab Sahihul Bukhari sudah kita baca, kitab Sahih Muslim sudah kita baca. Yaitu diantara faidah yang bisa diambil dari menuliskan sebuah kalimat sampai di sini atau memakai tanda pembatas membaca. Ya, baik. Nah, dalam kata-kata Syekh Bakar Abu Zaid, dalam kata-kata membaca kitab-kitab yang panjang atau kitab-kitab yang besar, maka Syekh Utsaimin memberikan catatan. Tolong diperhatikan apa kata Syekh Utsaimin. Kata beliau, membaca kitab-kitab mutawwalat atau kitab-kitab yang panjang atau kitab-kitab yang besar yang pembahasannya panjang. Maksudnya bahasanya panjang itu teman-teman bisa kitabnya itu 2 jilid sampai 3 jilid, lebih dari 1 jilid, itu namanya buku besar. Ya. Itu kata Syekh Utsaimin, qad yakunu fihi maslahah wa qad yakunu fihi mudarrah. Bisa dia membawa maslahah, kebaikan bagi yang membacanya, juga bisa membahayakan. Jadi nggak semuanya itu membaca kitab-kitab besar. Justru kapan dia membahayakan ketika dibaca, kata Syekh Utsaimin, dia bisa membahayakan seseorang membaca kitab-kitab besar kalau orang tersebut baru saja belajar ilmu agama. Para pemula, ya, para pemula baru 2 bulan belajar ilmu agama langsung bacanya Sahihul Bukhari, ya. Maka yang ada dia bingung. Yang ada dia seperti kata Syekh Utsaimin, orang yang tidak bisa berenang langsung dimasukkan ke laut. Apa yang terjadi? Tenggelam. Lo nggak bisa berenang langsung dimasukkan ke lautan yang besar. Jadi perumpamaan beliau, para pemula penuntut ilmu hendaklah ya dalam membaca itu dimulai dari membaca kitab-kitab kecil dulu. Ya, jangan langsung membaca kitab besar. Dan kapan kitab besar ini dia membawa maslahah, membawa kebaikan? Jika kitab besar ini, jika buku besar ini dibaca oleh orang-orang yang memang sudah berilmu,
Itu loh. Yang sudah mungkin nuntut ilmunya puluhan tahun. Memang ada ustazah, orang nuntut ilmu puluhan tahun ada. Teman kami, saya berangkat ke Yaman 2004. Ya, kami berangkat ke Yaman 2004. Kami pulang 2010. Sekarang tahun berapa? 2023. Coba dihitung. 2004, 2023 dikurangi 2004 berapa tuh? Berapa tahun? 19, 20 lah ya. Mau 20, 19. Iya. Ada teman-teman kami tuh yang belum pulang. Dari kami datang sampai sekarang. Iya. Berarti memang yang namanya menuntut ilmu itu puluhan tahun, teman-teman. Ya, subhanallah. Semakin dia belajar, semakin dia merasa bahwa ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Ya, Masya Allah. Dan di sana ya teman-teman, kami para penuntut ilmu itu kalau pas musim panas tuh biasanya hari libur. Di Indonesia saja yang kalau sekolah liburnya cuma sebentar-sebentar. Paling lama di tempat kita, di negara kita yang tercinta itu liburan sekolah berapa pekan? 2 pekan. Itu pun orang tuanya bilang kok lama banget liburnya, gitu ya. Padahal 2 pekan loh. Ya. Kenapa teman-teman begitu? Padahal kalau di Timur Tengah musim panas itu libur 3 bulan. Hey, terus ngapain aja gitu ya? 3 bulan ini, Masya Allah, akhirnya digunakan kesempatan libur 3 bulan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Anak-anak yang belum menyelesaikan Qur'annya ada daurah menyelesaikan Qur'an dalam waktu 3 bulan. Anak-anak yang sudah menyelesaikan Qur'an ada daurah menghafal Sahihul Bukhari dalam waktu 1 bulan. Ya. Para penuntut ilmu yang sudah lama punya ilmu, yang sudah lama menuntut ilmu, maka diberikan kesempatan untuk berdakwah. Dan itu semuanya diberikan kesempatan itu. Ya, jadi berdakwah mungkin kalau orang kuliah KKN kali ya. Langsung ditempatkan di pedesaan-pedesaan. Ya, pedesaan-pedesaan, dan itu penempatannya oleh lembaga. Kita nggak bisa seenaknya sendiri, saya mau di tempat ini, nggak bisa. Ya, itu sudah ditempatkan. Ya, Masya Allah. Berbaur dengan masyarakat dan berdakwah. Masya Allah. Jadi penuntut ilmu di sana itu teman-teman, walaupun lama mereka menuntut ilmu, tapi ada kalanya mereka juga mengajar. Ada kalanya mereka juga menyebarkan ilmu. Dan kita seharusnya begitu. Ya. Kenapa teman-teman? Karena yang namanya ilmu itu semakin kita bagi, semakin kita berikan kepada orang lain, maka Allah akan tambah ilmu yang kita miliki akan ditambah oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada orang memiliki ilmu, dia hanya diempet sendiri, nggak mau disebarkan, nggak mau dibagi, maka ilmunya nggak akan bertambah. Ya sudah, sampai di situ saja. Ya. Dimulailah berbagi. Ya, subhanallah, berbagi itu bukan hanya materi, bukan hanya uang, tapi ilmu juga perlu kita bagi. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan, kata beliau, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membaca lebih lagi, lebih dalam lagi, maka dia boleh membaca buku-buku besar. Itu diperbolehkan. Ya, tapi bagi pemula jangan coba-coba untuk membaca buku besar. Yang ada, kalau dia membaca buku besar, lambat laun dia bosen. Kok pembahasannya cukup panjang banget gitu ya. Kita sudah pernah belajar ya teman-teman, yang namanya menuntut ilmu itu tadarruj. Apa itu tadarruj? Bertahap. Ya, nggak langsung kita pengennya instan. Orang kalau pengen langsung instan, lambat laun teman-teman dia akan mengalami kebosanan. Dan apa yang dia pelajari itu tidak akan berbekas. Sama halnya orang mau bangun rumah, kalau pondasinya nggak kuat, ada gempa rubuh, ya kan? Ada orang bangun rumah pondasinya nggak kuat, angin besar menerjangnya, dia pun akan rubuh. Kalau pondasinya kuat, ya biidznillahi ta'ala, kalaupun ada angin dia kokoh. Ya, sama penuntut ilmu juga begitu. Kalau pondasinya kuat, syubhat apapun yang dia terima, biidznillahi ta'ala dia bisa merod atau dia menolak syubhat-syubhat yang ada. Ya, kalau orang menuntut ilmu ini, teman-teman, tolong difokuskan. Kadang tuh kita itu pengennya cepat-cepat, iya nggak teman-teman? Pengennya istijal. Istijal tuh pengen semuanya cepat. Dan ini ada di zaman kita sekarang ini. Pengennya semuanya instan, ya kan? Mana yang lebih laris, makanan yang instan-instan atau makanan yang melalui proses zaman sekarang? Yang instan.
Mana yang baik untuk kesehatan tubuh? Makanan yang organik atau makanan yang instan? Nah itu dia. Untuk tubuh saja kita berpikir makanan yang organik lebih baik. Sama, ilmu juga sama. Ilmu yang organik, ilmu yang dicari setahap demi setahap itu jauh lebih baik daripada ilmu yang instan. Jadi belajar butuh kesabaran. Baik, kemudian tema yang kedua yang akan kita kaji hari ini adalah adab bertanya atau husnus su'al. Ya, Masya Allah, akhirnya kita belajar ya bagaimana sih adab bertanya, dan ini harus kita miliki. Ya, di sini teman-teman, Syekh Bakr Abu Zaid beliau mengatakan iltazim adabal mubahasati min husnis su'al. Iltazim itu adalah fi'il amr. Fi'il amr artinya adalah perintah. Jadi kalau teman-teman belajar nahwu, ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu lampau, past tense. Ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sekarang atau untuk masa yang akan datang. Ya, apa bahasa Inggrisnya? Yang sekarang. Present ya. Ada yang fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Apa bahasa Inggrisnya? Ya itulah ya. Nah, iltazim itu bahasa fi'il amr. Jadi perintah. Ya. Iltazim adabal mubahasati min husni su'al. Hendaklah seorang penuntut ilmu kalian beradab, pegang erat-erat bagaimana adab dalam menyampaikan pertanyaan yang baik. Fal istima', subhanallah, dan juga pelajari adab bagaimana mendengar yang baik. Fasihatal fahmi lil jawabi. Wa iyyaka idza hasala al jawabu an taqul lakinna syekh fulanan qala li kadza aw qala kadza fa inna hadza wahnun fil adabi wa darbun li ahli ilmi ba'dhum bi ba'din fahdhar hadza. Saya terjemahkan dengan bahasa saya. Jadi kata Syekh, seorang yang bertanya itu hendaklah dia mengerti terlebih dahulu adab dari sebuah adab bertanya, dan jadilah pendengar yang baik sehingga ketika dia paham dia pun bisa bertanya dengan apa yang akan diajukan. Kalau ada orang dalam satu majelis teman-teman, ketika dia belajar dia sibuk sendiri, ngobrol dengan kawannya, sibuk entah kemana. Ketika belajar pikirannya entah kemana, kira-kira pertanyaannya nyambung gak dengan tema yang diajukan? Nggak nyambung. Maka dari itu yang namanya belajar itu perlu kita fokus biar kita paham. Dan kata beliau, hati-hati dengan sebuah perkataan dari penuntut ilmu. Ketika dia bertanya, gurunya sudah menjawab, jangan sampai terlontar dari penuntut ilmu tuh bilang begini, lakinna syekh fulan qala li kadza. Dia bertanya, gurunya menjawab, tapi dia berusaha untuk mendebat. Ini hati-hati, tidak boleh. Dia bilang, tapi kalau guruku yang satu lagi tuh dia jawabannya begini. Itu tidak boleh kalau kata Syekh. Ya, kenapa? Karena itu termasuk dari su'ul adab, termasuk dari adab yang buruk. Ya, kalau memang bertanya, gurunya menyampaikan sebuah jawaban diterima dulu. Tidak dibanding-bandingkan dengan guru-guru yang lain. Subhanallah. Dan ini terkadang kita pun tanpa kita sadari terjebak ke dalam hal-hal yang demikian. Ya, nas'alullahas salamah. Jadi teman-teman, yang namanya belajar tuh, kenapa sih kita harus belajar adab? Apa hikmahnya? Kenapa kita tuh kalau belajar bukan hanya bagaimana metode belajar yang kita harus pahami, tapi adab juga harus kita pahami. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Cung, ada hadiah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Masya Allah. Ya, silakan. Karena ada dalam menuntut ilmu itu tidak berdosa akan sangat mempengaruhi dalam keberkahan ilmu. Baik, yang pertama akan sangat mempengaruhi dalam keberkahan ilmu. Ahsan. Yang kedua, lanjut. Masya Allah. Masya Allah, memuliakan ilmu itu sendiri dan juga ahlinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti hadiahnya boleh diambil, nggih? Saya taruh di sini.
Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Baik. Jadi teman-teman, kalau kita itu menuntut ilmu dan beradab kepada majelis ilmu itu sendiri, kepada ilmu itu sendiri, kepada guru, maka Allah itu akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan barakah. Apa bentuk dari barakah itu? Allah akan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Allah akan memudahkan kita untuk memahaminya. Kadang ada orang yang dia duduk di majelis ilmu, subhanallah, ketika sudah duduk berjam-jam, keluar dari majelis ilmu nggak paham. Keluar dari majelis ilmu, ditutup bukunya, setelah itu dia lupa ilmu yang tadi dia dengar. Ya, ada nggak kira-kira yang begitu? Ada, banyak. Dulu waktu Imam Ahmad mengajar, yang belajar kepada Imam Ahmad itu ratusan. Dan dari sekian banyak muridnya Imam Ahmad, yang mereka mendatangi majlisnya Imam Ahmad tuh hanya ingin mengambil adab dari Imam Ahmad, dan mereka pun beradab. Jadi dalam menuntut ilmu mereka beradab dan pengen belajar dari adab itu sendiri. Maka dari itu teman-teman, diantara hati-hati fahdar, kata Syekh Fahdar, kalau kita bertanya jangan membandingkan jawaban satu guru dengan guru yang lainnya. Kita terima dulu, baik, terima kasih, jazakumullahu khair atas jawabannya. Baik, kemudian Syekh mengatakan wa in kunta la budda fa'ilan fakun wadihan fis su'al. Adab yang kedua, tadi adab yang pertama, kita ketika bertanya dan guru memberikan jawaban, kita tidak boleh mengatakan kalau guru itu yang lain dia memberikan jawaban seperti ini, gitu ya. Terima dulu. Yang kedua, kalau kalian bertanya, maka yang kedua wadihan fis su'al. Soal yang ditanyakan tuh harus jelas. Wadih artinya adalah bayyin. Bayyin itu artinya jelas. Wadihun bayyinun. Jangan akhirnya guru tersebut ya ketika ada pertanyaan nanyanya muter-muter. Kadang begitu, nggak ada nggak yang tanya gitu. Akhirnya guru berkata, ngapunten, mohon maaf ibu, mbak, pertanyaannya gitu ya. Saya tuh pernah ikut kajian suami, ya, pernah ikut kajian. Qadarullah waktu itu jamaahnya tuh diantaranya ada yang sepuh. Dan ketika beliau bertanya, saya ada di majelis akhwat yang tanya ikhwan. Beliau tanyanya begini, orang sepuh. Beliau tanya, Ustadz, perkenalkan, nama saya Bapak Fulan. Ya, saya pengamat begini. Terus beliau bertanya begini, kan suami bilang, pelajaran waktu itu pelajaran apa? Saya lupa, kitab tauhid. Bilang kalau kita nih nggak boleh taklid, ikut-ikutan nenek moyang kita, gitu ya. Kenapa? Kalau nenek moyang kita mereka memerintahkan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita ikuti. Tapi kalau nenek moyang kita mereka memerintahkan sesuatu yang tidak ada bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh kita ikuti. Bahkan menjadi jariah bagi nenek moyang itu. Bapak itu bilang begini. Saya masih ingat betul. Jadi beliau pertanyaannya ada setengah jam, ibu-ibu nanya itu. Jadi saya itu pengamat, saya sering datang ke kajian-kajian. Kata Ustadz Fulan mengatakan bahwa hendaklah kita tuh berbangga-banggaan dengan nenek moyang, katanya ya. Bahkan saya juga baca buku di buku ini, Masya Allah. Sebenarnya harusnya begini. Sampai ada panitia kajian tuh yang dari jauh tuh udah bilang ke suami tuh, bilang, udah kode-kode gitu ya, maaf gitu ya. Tapi beliau belum menyelesaikan juga pertanyaannya, sudah kita dengarkan, Masya Allah. Dan itu menurut saya yang dengar tuh, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada bapak ini ya. Jadi berusaha untuk bertanya, tapi pertanyaannya muter-muter. Bahkan beliau menunjukkan diri, beliau telah belajar kepada siapa, buku-buku yang dibaca, dan mendebat apa yang pernah disampaikan oleh gurunya. Nas'alullah as-salamah. Dan saya ingat betul waktu beliau selesai bertanya, dijawab oleh suami, ya alhamdulillah suami juga jawabnya santai gitu ya.
karena beliau adalah orang sepuh juga. Ya, dan setelah selesai kajian itu ada panitia yang mendekat ke suami dan berkata ke Ustadz, Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, kalau tadi pertanyaannya begini, yang bertanya kok malah begini, Masya Allah gitu. Malah yang nggak enak panitianya, yang bertanyanya merasa nggak enak ya, Masya Allah. Dan itu ada dalam majelis. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau memang harus bertanya, tanya yang apa? Singkat, padat, jelas. Nggak usah muter-muter. Karena kalau dia bertanya dalam waktu yang lama setengah jam, itu artinya, subhanallah, artinya apa? Artinya pertanyaannya nggak jelas. Ya. Tanya sesuatu, apalagi kalau sampai yang bertanya itu laki-laki. Kalaulah perempuan biasanya model pertanyaan yang ditanyakan tuh curhat. Nah, itu kan. Jadi saya punya 2 anak. Anak saya begini, yang satu begini, suami saya begini, terus semuanya. Curhat kan kalau perempuan. Dan itu pun harus akhirnya kadang sampai pernah saya juga menemukan sebuah pertanyaan, ibu curhat, ujung-ujungnya nggak ada pertanyaan. Betul. Saya sampai nelek-nelek, tadi beliau curhat, pertanyaannya mana gitu ya. Kemudian mana yang ditanyakan Bu? Oh tadi pertanyaannya belum ya Ustazah? Belum. Dia bilang, subhanallah. Ya itulah perempuan. Ketahuilah kalau ada yang bertanya begitu ya, perempuan itu dia butuh teman. Ya, teman untuk curhat. Betul. Dan ada kesempatan untuk curhat di majlis, curhat. Padahal panitia mengajukan siapa yang mau bertanya. Subhanallah. Subhanallah. Baik, yaitu ya. Kemudian di sini kata Syekh, waqul ma ra'yuka fil fatwa bikada wala tusam ahadan. Ya, jadi intinya katakanlah waqul ra'yaka fil fatwa. Tolong jelaskan apa pendapatmu dalam fatwa ini. Misalnya sebuah hal yang ingin ditanyakan, ya. Apa hukum misalnya ya Ustadz atau ya Syekh, apa hukumnya sholat tahiyatul masjid pada waktu yang dilarang? Nah, misalnya itu kan jelas. Ya, apa hukumnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang jelas. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan sahih, hadza min ahammi ma yakun min adabi talibil ilmi. Ya, ini Syekh Utsaimin ya. Awalan kata beliau an yakuna indahu husnu su'al. Su'alin wa ilqa mislu an yaqul ahsanallahu ilaik ma taqulu fi kadza. Ini penting nih. Kata beliau, tolong dicatat teman-teman, ini belajar, kita lagi belajar. Di antara adab dalam bertanya itu kita an yakuna inda husnul su'al wa ilqa. Kita hendaklah belajar bagaimana menyampaikan pertanyaan dengan cara yang terbaik. Jadi belajar berkomunikasi yang baik dulu, menyampaikan caranya itu loh. Bagaimana sih menyampaikan pertanyaan yang baik, caranya, kalimatnya. Contoh kata Syekh Utsaimin, ahsanallahu ilaik, ya Masya Allah, didoakan dulu gurunya. Ahsanallahu ilaik, semoga Allah ya menjagamu, semoga Allah memperbaikimu, Masya Allah. Dan ini saya juga sering ya mendengar pada kasus-kasus orang Timur Tengah ya, teman-teman kita di online kalau mau bertanya kepada guru ya mereka tuh doain dulu ya ahsanallahu ilaiki ya muallimati, atau mereka misalnya mengatakan apalagi biasanya kata-kata yang sering dipakai, Allah yahfaduki ya muallimati, semoga Allah menjagamu wahai guruku. Ini doain dulu gurunya. Kita orang Indonesia itu karena belum terbiasa ya ibu-ibu ya mendoakan orang lain, maka kadang berat lisan kita untuk mendoakan orang lain. Ya, dan tapi tidak apa-apa, belajar. Daripada kita nyinyirin orang lain atau guru kita, lebih baik kita mendoakan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bagaimana bahasa Indonesia? Tidak apa-apa. Ya, semoga Allah membalas kebaikan engkau dengan surganya Allah wahai guruku. Jazakumullah khair atas ilmu yang telah diberikan. Izin saya bertanya, itu juga boleh. Ya, kata-kata yang memang itu mengandung doa. Nggak harus mesti bahasa Arab, nggak. Ya, pakai bahasa Jawa pun mboten napa-napa. Ya, matur nuwun ilmu yang sudah disampaikan, gitu juga nggak apa-apa. Ya, baik. Wa in lam yakun bihadhil ibarah fal yakun qauluhu raqiqan bi adabin. Subhanallah. Kata Syekh Utsaimin,
Kalaulah dia tidak sama ibarahnya, ibarat tuh kalimatnya tidak sama persis, maka hendaklah ya apa yang disampaikan itu dengan kalimat yang beradab. Ya, jangan sampai keluar dari ucapan seorang penuntut ilmu kepada gurunya sebuah cercaan-cercaan, ya, sebuah kalimat-kalimat yang tidak baik, dan itu menandakan penuntut ilmu ini tidak beradab atau belum beradab. Dan saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita ya kesempatan dalam mempelajari adab ini, karena adab itu adalah ibaratnya seperti mutiara yang berada di dasar lautan. Ya, kita harus bisa menggalinya, dan ketika adab itu atau ketika mutiara itu kita temukan, maka itu akan memperkilau gitu ya siapa yang memakainya. Seorang penuntut ilmu ketika dia beradab, maka dia menjadi seorang yang indah dipandang, akhlaknya bagus, masya Allah. Baik, Ats-tsani, kata Syekh Utsaimin, husnul istima'. Seorang penuntut ilmu di antara adabnya adalah dia belajar bagaimana cara mendengar yang baik. Masya Allah. Gimana sih cara menjadi pendengar yang baik? Kalau tadi kan bagaimana cara mengomunikasikan sebuah pertanyaan. Yang kedua ini bagaimana cara mendengar yang baik. Ya subhanallah. Kenapa teman-teman kita harus belajar bagaimana cara mendengar yang baik? Karena biasanya fitrahnya perempuan itu lebih banyak bicaranya daripada mendengar. Maka latih telinga kita untuk banyak mendengar. Kenapa Allah menciptakan kita 2 telinga 1 mulut? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi fakta realnya kita emak-emak kebalikan ya. Ya, masya Allah ya. Jadi harusnya lebih banyak mendengar. Amma antaqul ya Syekh ahsanallahu ilaik ma taqulu fi kada wa kada wa anta taltafitu li zamilika wa tuhaddisu fahada la yasluh. Kata Syekh, kalau Anda berbicara kepada seorang guru dengan sebuah perkataan yang tadi ahsanallahu ilaik, tapi pandangannya enggak tertuju kepada guru tersebut, justru menengok ke zamil. Zamil itu sadiqa atau sadiqi, teman. Zamil itu sadiqun. Zamil sinonim katanya adalah sadiqun, teman. Engkau bertanya kepada gurumu tapi enggak fokus, matanya melihat-lihat kepada teman yang di sampingnya, itu adalah, kata beliau, la yasluh, itu enggak baik. Ya. Jadi ketika kita sudah menjadi pendengar yang baik, maka fokuskanlah mata kita, hati kita untuk menerima ilmu tersebut. Ya. Atau dalam pepatah lain, kalau mau duduk di majlis ilmu, kosongkan gelas, gitu ya. Kosongkan gelas. Kenapa? Air itu akan jatuh atau akan memenuhi gelas yang kosong, ya. Namun kalau gelasnya itu penuh dengan air, maka airnya akan berjatuhan. Artinya apa? Ketika kita akan menuntut ilmu, rendahkanlah hati kita, tawadhu. Anggaplah kita itu belum mengetahui. Kalau kita akan menuntut ilmu dan diawali dengan kesombongan, maka ilmu yang akan kita dapatkan tidak akan masuk ke dalam hati kita. Karena kita sudah meremehkan ilmu tersebut. Pembahasan itu sih sudah sering saya dengar. Misalnya pelajaran itu sih gampang gitu ya. Sering juga saya pelajari, ya itu na'udzubillah, itu namanya kesombongan. Ya tidak boleh seperti itu. Kalau kita sombong dalam menuntut ilmu, maka apa yang disampaikan guru itu enggak masuk dalam hati. Subhanallah. Jadi kosongkan gelas. Yang ketiga, as-salis sihhatul fahmi lil jawab. Ya. Fa ba'du talaba idza sa'al wa ujib tajiduhu yastahi an yaqul lam afham. Ya. Kata Syekh, hendaklah kalau kita belum paham dengan jawaban yang disampaikan oleh guru kita, maka kita bertanya kembali. Wahai guruku, mohon maaf saya belum paham. Ya. Kadang para pelajar itu dia malu untuk mengatakan kepada gurunya bahwa dia belum paham. Ya. Katakan dengan adab yang baik. Mohon maaf wahai guruku, apakah bisa diulangi jawabannya? Nah, itu dia kata-kata yang bagus. Malu itu harus bisa kita tempatkan. Ya. Tidak ada malu dalam bertanya. Ya. Kalau malu dalam bertanya, sesat di jalan. Kalau memang kita belum tahu, ya kita bertanya. Kalau kita belum paham, katakan kepada guru kita, mohon maaf, saya belum bisa memahami jawaban yang tadi disampaikan.
Baik, kemudian saya mengatakan wa yaqul imma an altafit bisyekh marratan thaniyah aw laysa min al-lazim an afhamaha walasta mimman lam yafuthu min al-ilmi illa hadhihi al-mas'alah walladhi yanbaghi li talibil ilmi annahu yamaqul lam afham lakinna bi adab hadhihi salasata asya' min adab talibil ilmi. Awalan, ya ini beliau merangkum kembali, ya husnul su'al, husnul istima', sihatul fahmi. Kata beliau di antara tiga ini ya poinnya adalah ajukan pertanyaan dengan baik, ya jadilah pendengar yang baik dan jadilah seseorang yang bisa mencerna apa yang dijadikan sebagai jawaban dari gurunya. Sihatul fahmi ini adalah pemahaman yang lurus, ya. Thumma yatsba'u hadzal mawdu' mas'alatun muhimmah wa hiya anna ba'dhan nas ba'dama yafhamul jawab yaqul lakinna qala syekh fulan kadza wa kadza fi wasatil halaqah wa hadha min su'il adab lianna ma'na hadha annaka lam taqtani' bi jawabih wa itharatil balbalati bainal ulama. Ini lucu deh, saya baru lama enggak dengar balbalah. Ya, ta'tharoh itu hampir sama ya. Jadi kata Syekh, termasuk di antara adab seorang penuntut ilmu itu menjauhi mendebat guru di depan halayak ramai, gitu ya. Menjauhi membanding-bandingkan jawaban guru yang dia dapatkan dalam satu majlis dengan guru-guru yang lainnya. Baik. Kemudian di sini disebutkan lakin in kana wala budda fayaqul wa in qala qa'il thumma yuridu ma ajaba bihi syekh tsani li anna ahadan la yafham annahu idza qala qa'ilun annahu arada bidzalika jawab syekh akhar wa li hadha yaqul wa in kunta la budda fa'ilan fakun wadihan fi su'al wa qul ma ra'yuka fil fatwa bikadha wa hadha aidan laysa bihasan ahsanallahu minhu an taqul fa in qala qa'il li annaka idza qulta ma ra'yuka fil fatwa fi kadha wa hiya khilaf ma aftaka bihi fa ya'na annaka turidu an tu'aridu fatwahu fi fatwa akhar. Jadi kata Syekh, seorang penuntut ilmu juga ketika bertanya kepada muridnya, kepada gurunya, maka dia tidak boleh mengatakan apa pendapatmu dengan fatwa ini. Barangkali seorang guru dia belum bisa memahami atau belum tahu fatwa yang disampaikan oleh Syekh fulan. Ya. Berarti kalau demikian dia melazimkan guru tersebut untuk mengetahui jawabannya Syekh fulan. Padahal tidak semua dari guru bisa tahu apa jawaban dari Syekh fulan atau fatwanya fulan. Taib. Kemudian di sini fa'indana salasata maratib. Al-awwal aswa'uha an yaqul ba'da an yujibuhu al-alim lakinna syekh fulan kada wa kada. Kata Syekh, di sini kita belajar adanya 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling jelek, paling buruk, ya seorang penuntut ilmu yang tidak beradab. Apa? Ketika gurunya menjawab sebuah pertanyaan, dia membanding-bandingkan dengan jawaban Syekh fulan, gurunya dia yang lain. Kata ustadz ini, kata ustazah ini, kata syekh ini, kata syekho ini, dia memberikan jawaban ini kepada saya. Kok beda jawaban yang antum berikan dengan jawabannya syekh fulan? Nah, ini juga tidak baik, kata beliau. Wala siyama in kana syekh fulan aksaru qabulan 'indan nas. Apalagi syekh fulan itu dia lebih diterima di hadapan masyarakat. Ya qaulan, perkataannya min hadzal ladzi ajab, dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Li anna hadza tahtimun lil mujib tamaman, ya subhanallah. Yang kedua, an yaqul ma ra'yuka fil fatwa kadza wa kadza. Yang kedua, di antara yang tidak baik disampaikan oleh seorang penuntut ilmu, meminta gurunya apa pendapatmu dengan fatwanya fulan dan fulan. Nah, ini juga enggak boleh. Lianna hadha yus'iru anna hadha sa'il qad istafta wa uftiya bi khilaf ma aftahu bi hadzal alim. Karena dia merasa bahwa seorang penanya ini dia sudah mengetahui fatwa ini, tapi dia sama aja membandingkan dengan jawaban dari gurunya. Kalau memang dia paham dengan fatwa fulan, maka pegang. Dulu tuh sempat rame tuh teman-teman, waktu saya masih ingat betul, waktu kejadian surah Al-Kahfi. Ingat enggak? Tahun berapa tuh? Banyak tuh ibu-ibu yang tanya, Ustazah, menurut antum bagaimana jawaban antum malam Jumat surat Al-Kahfi? Saya dapatkan dari majelis ini begini. Kalau kata ustadz ini begini. Itu enggak boleh disampaikan di depan umum. Ya, kalaulah mau bertanya, tanya japri atau tanya ketika 4 mata. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya itu kan teman-teman tahu nggak? Waktu rame-ramenya malam Jumat baca surah Al-Kahfi,
kan ada lajnah A misalnya ya. Mereka mengatakan bahwa hadis yang mengatakan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat itu tidak kuat, ya. Kemudian Ustadz B mengatakan membantah ya lajnah fulan yang mengatakan bahwa membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat itu tidak kuat dengan dalil-dalil yang ada. Jadi antara A dan B sama-sama, dua-duanya sama-sama berilmu. Itu ada perbedaan pendapat ya. Maka waktu itu saya ingat, saya ngisi di majelis mana itu, ada ibu-ibu tanya. Saya bilang, ibu, saya akan jawab setelah kajian ini. Kenapa? Karena kalau saya jawab A, maka ibu itu akan berkata, tapi kan Ustadz Fulan yang B jawab begini. Kalau saya bilang B, menurut saya B, Ustazah kok nggak ikut lajnah ini? Paham dah ibu-ibu maksudnya? Ini dia. Ya. Itu sempat heboh loh. Tahun berapa itu? 2022 ya? Apa 2021? Belum lama itu. Ya kan? Ingat ya. Baik. Jadi saya kadang kalau ada yang bertanya begitu, saya bilang begini, ya udah deh ibu, mana yang ibu yakini jalani. Karena kedua-duanya tuh punya dalil masing-masing. Ya, punya dalil masing-masing. Yang B, Ustadz Fulan B mengatakan dalilnya kuat. Sampai disampaikan gini. Ini rawinya yang menyampaikan ini. Yang A juga begitu. Sampaikan ini. Jadi sama-sama kuat. Kecuali ya teman-teman, kalau kita melihat sebuah pertanyaan. Contoh misalnya, ada sebuah masalah atau ada sebuah peristiwa. Contoh misalnya apa hukumnya judi online. Contoh. Maka kalau kata dia bilang, kalau A bilangnya judi online tuh enggak apa-apa misalnya. Kalau B bilangnya judi online tuh haram. Kalau kita tahu jawabannya bahwa itu adalah haram, maka kita sampaikan bahwa judi online itu haram. Dan yang menjadi pertentangan juga dalam masalah ini, saya tuh sering juga dapat pertanyaan, jual beli emas online, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ya, pernah tuh ada ibu-ibu yang tanya, Ustazah, jual beli emas online tuh boleh nggak? Kalau saya dengar kata Ustadz Fulan katanya boleh, karena emas itu sekarang bukan sebagai mata uang. Ya, kalau zaman dulu emas itu mata uang. Tapi kalau kata Ustadz Fulan, jual beli emas online itu nggak boleh, karena di antara syarat jual beli emas itu yadan biyadin. Ada barang, ada uang. Biasanya saya kalau ada yang bertanya begitu, kemudian saya sampaikan kalau saya, karena beliau nanya via admin, saya jawab kalau saya berpendapat misalnya pendapat yang B misalnya. Terus dia bantah lagi, tapi kan yang A juga begini-begini. Ya sudah, kalau masalah seperti itu saya bilang wallahu a'lam bissawab. Ikuti dengan apa yang menjadi keyakinan antum. Sudah. Ya itu tuh Masya Allah banyak loh ibu-ibu pertanyaan-pertanyaan begitu. Bertanya dikasih jawaban tapi nggak terima. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian di sini qala Ibnul Qayyim rahimahullahu wa qila idza jalasta ila alim fasal taqfaqquhan la ta'annutan. Masya Allah bagus banget ini. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Kata beliau, jika kamu duduk ya di majlisnya seorang yang berilmu, maka bertanyalah sesuatu yang memang kamu belum paham gitu loh, untuk benar-benar mengetahui jawabannya dengan sesuatu yang belum kamu pahami. Bukan sebuah pertanyaan yang melazimkan akhirnya masuk dalam perdebatan ya. Jadi ini adab bertanya ya teman-teman. Kalau kita bertanya, tanyalah sesuatu yang memang kita belum ketahui. Bukan dengan niat untuk berdebat atau untuk membandingkan antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Ta'annut itu namanya. Kemudian yang ketiga kata Syekh, al-martabatus tsaniyah wa hiya ahsanuha. Yang ketiga ini yang paling bagus. Apa itu? Ketika seseorang bertanya, fa in qala qail kada wa kada li anna hadha la yafhaminu ahadun annahu jawabun li syaikhun akhar bal huwa iradu iskal ala talib wa hadha khair ma yakun. Kata Syekh, kalau ada yang bertanya dia belum paham dengan jawaban yang disampaikan oleh syekh yang lain, kemudian dia tanya kembali iskal pertanyaan yang ada, maka ini juga boleh dalam bab bertanya tapi nggak boleh membandingkan. Ya, jadi memang dia bertanya dengan pertanyaan yang belum dia pahami. Walau qala sa'il, fa in qala qail kada wa kada, yanbaghi an la yakuna 'indana 'ilmun bi anna hadhihi al-fatwa mashhura, li'annahu idza kana 'indana 'ilmun bi anna hadhihi al-fatwa mashhura sara katasrih bi anna fulanan qalaha. Falau sa'alahu 'an wujubil wudu' min lahmil ibil, qala yajibul wudu' min lahmil ibil. Sama nih. Contoh. Hukum sudah jelas bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudhu.
Iya kan? Terus ada yang bertanya lagi, kok bisa makan daging unta membatalkan wudu gitu ya? Gurunya sudah bilang, ini min amrin ta'abbudi. Jadi memang begini ya teman-teman, ada sebuah perintah atau larangan di dalam Al-Quran dan hadis itu yang kita diminta untuk meyakini saja. Ya, tidak usah cari tahu kenapanya. Kalau Rasulullah SAW memang melarang atau mengatakan kepada kita di antara yang membatalkan wudu adalah memakan daging unta, ya kita nurut. Ya, jangan kita cari-cari tahu kenapa kalau kita makan daging kambing nggak membatalkan wudu, kalau makan daging ayam nggak batalin wudu, kalau makan daging apa lagi teman-teman, daging bebek nggak batalin wudu, kenapa hanya daging unta? Karena itu adalah dalam rangka kita menuruti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, sedikit lagi. Sebentar saya ambil Syekh Utsaimin yang paling pokok. Ini bagus nih teman-teman. Jadi di antara adab dalam bertanya, bertanyalah dengan jelas, jadilah pendengar yang baik, dan jangan mendebat guru ketika guru memberikan sebuah jawaban walaupun apa yang diyakini kita itu berbeda dengan guru kita. Kalau itu permasalahannya masalah ijtihadi, permasalahan masalah perbedaan pendapat, maka kita meyakini dengan pendapat yang kita pegang. Ya, jangan memaksa guru kita sependapat dengan kita. Ya, terutama teman-teman ya, terutama dalam masalah fikih. Masalah fikih, saya itu pernah mendapati saya ngajar kitab Matan Abu Syuja atau Ghayatut Takrib, Matan Takrib itu kan fikihnya Imam Syafi'i di Masjid Pogung Baru. Di setiap hari Rabu pekan ketiga, ya fikih ya, pekan ketiga itu saya sampaikan secara apa yang ada di kitab Abu Syuja, nggak keluar dari situ. Tiba-tiba ada seorang akhwat, selesai saya mengisi kajian, alhamdulillah masih beradab, nggak disampaikan di halakoh. Dia samperin saya, kemudian dia bilang, kalau kata Imam Syafi'i, kan kalau Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Abu Syuja itu, bahwa misalnya, ya kumur-kumur itu bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah sunnah, gitu kan ya, bukan rukun. Jadi kalau ada orang, dia wudu, nggak kumur-kumur, itu sah wudunya. Ya, kata beliau, kata akhwat ini, tapi saya pernah belajar bahwa kumur-kumur itu bagian dari rukun. Saya sampaikan begini-begini, saya katakan monggo, silakan, kalau antum meyakini itu silakan dikerjakan ya. Tapi kalau saya tadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi teman-teman sekali lagi jangan pernah memaksa guru kita sependapat dengan kita. Barangkali guru tersebut ketika mengajar dia mengikuti pembahasan yang ada di kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.